Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Fatmawati. Saat ini saya sedang bertugas di TK Kartika Jaya 160 Kota Solo sebagai guru kelas B2. Berikut ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Kartika Jaya 160 Kota Solo. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilatar belakangi oleh situasi yang ditemukan di kelas B2 TK Kartika Jaya 160 Kota Solo, yaitu pertama, berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan dari 15 orang peserta didik, ditemukan data karakteristik peserta didik sebagai berikut. 8 orang peserta didik belum mampu mengenal konsep bilangan. 3 orang peserta didik berminat dalam kegiatan seni seperti kolase, mewarnai, menggambar, dan meruncing. 4 orang peserta didik menyukai kegiatan bereksperimen dengan benda-benda. Kedua, berdasarkan observasi yang dilakukan, juga ditemukan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemampuan mengenal konsep bilangan peserta didik masih rendah. Dari 15 orang peserta didik, terdapat 10 orang anak belum mampu mengenal konsep bilangan dengan benda-benda. Guru juga menggunakan strategi pembelajaran yang belum bervariasi. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Praktik pembelajaran ini penting untuk diberikan sebagai motivasi bagi saya sebagai guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Tantangan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran ini adalah hasil eksplorasi berdasarkan kajian literatur, wawancara, dan observasi di lapangan. Maka tantangan yang terjadi adalah ketidaktersediaannya alat peraga edukatif yang lengkap di sekolah, kemudian karakteristik anak yang beragam, mengadakan media pembelajaran yang inovatif dan variatif sebagai sarana atau fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah dan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah guru teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan peserta didik. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka aksi yang saya lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan refleksi. Dalam perencanaan, saya merumuskan tujuan pembelajaran, materi, media, metode pembelajaran. Kemudian menyiapkan material yang dibutuhkan seperti alat dan bahan, juga setting kelas. Selanjutnya dalam pelaksanaan, melakukan kegiatan bercakap-cakap tentang tanaman jeruk dengan menunjukkan buah jeruk serta memutar video pembelajaran mengenai buah jeruk. Kemudian menjelaskan kepada anak tentang tema dan jenis kegiatan lain yang akan dilaksanakan beserta aturan mainnya. Selanjutnya anak melakukan 3 jenis kegiatan, yaitu pertama, melakukan permainan memindahkan buah jeruk secara estafet. Kemudian jumlah jeruk yang diperoleh dihitung dan dihubungkan dengan lambang bilangannya. Kedua, membuat kolase jeruk. Ketiga, anak menghubungkan buah jeruk dengan lambang bilangannya pada LKPD yang telah disediakan. Keempat, anak membuat air jeruk keras. Pada kegiatan inti, anak diberi kebebasan untuk melakukan kreasinya dengan alat dan bahan yang disediakan. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian. Dalam melaksanakan penilaian, saya melakukannya selama dalam proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah disediakan.
Setelah peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran, saatnya melakukan refleksi pembelajaran. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dicapai dan mengetahui kekurangan serta kelemahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan metode 4P. Yang terlibat dalam proses kegiatan refleksi ini adalah guru, kepala sekolah, serta teman sejawat. Sumber daya atau materi yang diperlukan diantaranya alat berupa keranjang, piring, gelas, talanan, pisau, pemeras jeruk, bahan plastik, kemudian bahan berupa jeruk, gula, dan susu. Selanjutnya media berupa papan flanel dan kartu angka, dan materi berupa video pembelajaran tentang jeruk. Dampak dari aksi yang telah dilakukan yaitu 1. Terwujudnya suasana pembelajaran yang menyenangkan. 2. Meningkatnya antusiasme, semangat, dan ketertarikan peserta didik untuk belajar karena menampilkan media konkret dan menggunakan metode bermain serta praktik langsung. 3. Meningkatnya kemampuan mengenal konsep bilangan pada peserta didik kelas B2 TK Kartika Jaya 160 Kota Solo. Efektivitas, hasil dan respon. Strategi pembelajaran yang digunakan cukup efektif karena membuat peserta didik antusias, aktif, lebih bersemangat, dan merasa tidak bosan dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Pada kegiatan aksi ini, sebanyak 80% dari 15 peserta didik mampu mengenal konsep bilangan dengan benda-benda. Kemudian, adanya respon positif dari kepala sekolah dan teman sejawat serta wali murid atas aksi yang telah dilakukan. Strategi pembelajaran yang diterapkan sudah memenuhi kriteria, di mana dalam pelaksanaannya terdapat 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya, praktik baik yang diterapkan dapat juga diimplementasikan di kelas sebagai teman sejawat dapat dijadikannya sebagai rekomendasi untuk menerapkannya di kelas saya dengan tema yang berbeda. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan minat anak karena saya lihat anak saya memilih kegiatan sesuai dengan minatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan aksi ini. Pertama, adanya kerjasama yang baik antara guru, teman sejawat, dan kepala sekolah, serta orang tua, dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Adanya dukungan sarana dan prasarana untuk menjalankan aksi ini. 3. Strategi yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Akhirnya, pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses aksi ini adalah: pertama, bahwa seorang guru yang profesional harus mampu menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran, agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. 2. Pembelajaran melalui metode bermain sangat berkesan bagi peserta didik, karena mereka terlibat langsung di dalamnya. 3. Pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodasi kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Kalau kita membuat air jeruk beras itu, boleh kita rebut-rebutan sayang? Gantian ya. Demikianlah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Kartika Jaya 160 Kota Solo. Semoga praktik baik yang telah saya laksanakan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.